agak atas sedikit juga boleh. Suara beliau gede loh, powernya. Enggak, suara anak kecil. Tambah baik. Oh, sudah mulai? Udah mulai. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Caras. Jadi sobat RH sekalian ya, kita alhamdulillah ya, hari ini banyak dapat berkah. Tadi kita ke Markas Syariah bertemu dengan Habib Muhammad Al-Atos, dan sekarang kita bertemu di sini. Hotel. Oke, ya. Ya ini sobat era sekalian, ada masalah gangguan. Mudah-mudahan yakin ya nggak ini, atau pakai wifi sini aja. Hah? Wifi sini aja. Berhenti dulu dong. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pakai Oke. ada passwordnya. Bartender baru kecil semua. Ya. Yang lain jangan banyak. Ya, sobat era sekalian, mohon maaf ya. Jadi mudah-mudahan lancar koneksinya, karena kita kebetulan memang di suatu tempat yang ya kita tidak boleh sebutkan karena beliau ini sedang diburu-buru ya, bukan diburu karena melakukan kesalahan, tapi diburu-buru karena melakukan kebaikan. Jadi banyak orang yang mau datang berkunjung ke pesantren beliau, mau menemui beliau. Nah, alhamdulillah beliau berkenan menerima RH Channel dan tim ya. Ini tim warawiri tadi dari Markas Syariah ke sini. Bib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Waalaikumsalam. Pakai keren Caras dulu, Bib. Oh iya, saudara sekalian, selain di RH Channel Refli Harun, ini juga disiarkan di Habib Bahar Official, Syed Bahar Official, kemudian Pencinta Gahwa ya. Jadi ada 3 ya. Silakan nonton free ya. Gimana Habib perasaannya setelah akhirnya dibebaskan, walaupun ditambah menjadi 7 bulan, karena kalau nggak ditambah nanti bisa nuntut tekor sana. Perasaannya? Iya. Perasaan ya sama seperti perasaan bebas-bebas yang dulu. Yakni masuk bersyukur kepada Allah. Iya. Keluar pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni mungkin kalau udah keseringan masuk penjara kali ya. Kalau orang baru masuk penjara kan ketika keluar rasanya kayak wah gimana gitu. Iya. Kalau saya mungkin karena udah sering keluar masuk penjara jadi udah nggak ada wah-wahnya. Tapi tetap rasa syukur kepada Allah itu ada. Masuk penjara ya bersyukur kepada Allah, karena mungkin orang di luar banyak berpikiran masuk penjara itu suatu keburukan, itu pasti. Iya. Tapi kalau buat saya, ma'asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Allah berfirman dalam Al-Quran, apa-apa yang menimpamu daripada kebaikan, itu datangnya dari Allah. Dan apa-apa yang menimpamu daripada keburukan, itu akibat perbuatan dirimu sendiri. Nah, bagi anak masuk penjara itu suatu kebaikan. Sehingga anak menganggap, anak berprasangka, ini datangnya dari Allah. Maka anak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Tapi memang sekali lagi ya, buat sobat era sekalian, beliau ini dipersangkakan dan kemudian dituntut dengan pasal penyebaran berita bohong. Tapi vonisnya memang tidak 14 ayat 1 dan ayat 2 ya, tetapi berita yang berlebihan ya, berita yang tidak lengkap. Jadi sama seperti dikenakan kepada aktivis Anton Permana, Syahganda Nainggolan, kemudian juga Jumhur Hidayat ya. Bib, kemarin kita tahu bahwa di YouTube itu terlihat bahwa hari pertama Habib bebas pukul 3 ya, kalau tidak salah. Pukul 3 dini hari. Iya, jam 3. Jam 3 langsung Habib mengunjungi
Habib Rizik di kediamannya di Petamburan. Betul. Itu apa alasannya, Bib? Ada undangan khusus atau gimana? Enggak, ya ini karena Habib Rizik itu ibaratnya udah saya anggap sebagai saya punya abah, saya punya ayah. Oke. Saya kan udah nggak punya ayah. Habib Rizik saya anggap sebagai ayah, sebagai guru. Sehingga ketika pertama kali bebas, saya ketemu sama saya punya umi. Setelah ketemu saya punya umi, otomatis saya harus sowan, harus bertemu, sowan dengan penuh kerendahan hati, berjumpa dan saya punya guru, saya punya orang tua. Itu Habib Rizik Syihab. Oke. Dan lama juga kalau nggak salah ya, dari asar sampai menjelang maghrib waktu itu kemarin. Ya, dari sebelum asar sampai maghrib. Dan sempat ceramah juga Habib Bahar. Bukan ceramah, ya ini sambutan. Sambutannya. Sambutan. Kalau ceramah untuk saat ini belum, anak masih belum ceramah karena masih fokus buat pondok pesantren. Oke. Karena banyak tertinggal lah seperti pembangunan pesantren, ngajar santri-santri itu masih banyak tertinggal selama di penjara. Karena kemarin kan baru bebas 1 bulan udah masuk lagi. Iya. Jadi ya lagi fokus dulu, nanti udah ini semua baru mulai dakwah lagi. Dakwah. Ini kan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat itu kan membebaskan Habib ya. Mereka melakukan kasasi nggak terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, JPU, jaksa? Enggak kayaknya. Enggak ya. Ya mudah-mudahan sobat daerah sekalian enggak ya. Jadi kalau enggak artinya case close, selesai kasus ini. Jadi tidak ada misalnya itu ada proses kasasi lagi dan lain sebagainya. Nah, Bib, setelah bebas ini selain apa? Selain tadi konsentrasi pondok pesantren dan lain sebagainya, apa hal-hal lain yang Habib ingin lakukan atau pikirkan? Mengajar. Mengajar aja. Ngajar terus mau ngurusin burung. Ya kan saya hobi burung. Ya. Hobi burung, banyak pelihara burung-burung kicau. Ya burungnya sambil ngeliat Bang Refli. ngeliatin burung pagi-pagi sambil ngerokok, sambil minum kopi, dengar burung, suara burung, ngurusin burung, ngasih makan. Ngajar, ya tetap ngajar, terima tamu seperti biasa. Oke. Pesantren Habib berapa sekarang santrinya, Bib? Di Tajul Alwin. Santri sekarang itu di pondok itu ada sekitar berapa ya? Saya nggak hitung, ada banyak. Ada banyak ya. Dan selama Habib di tahanan, yang menghandle siapa biasanya? Adik ya? Yang menghandle adik, Habib Zain. Oke. Habib Zain. Jadi orang kan bertanya-tanya, Bib ya. Ini Habib ini kalau ngomong kok suka ngegas. Jadi sama dengan sekalian, saya jadi ahli di Pengadilan Negeri Jawa Barat, tiba-tiba saya digas juga itu. Saya bilang, tolong ini, saya bukan terdakwa. Tapi ini style ya. Kenapa, Bib? Jadi pokoknya langsung gitu, tinggi. Padahal materinya kadang-kadang belum perlu tinggi gitu. Ya ini kan itu menunjukkan bahwasanya Ana ini kan orang tawassut di tengah. Iya. Ketika sidang itu ada saksi yang dihadirkan jaksa. Iya. Ya, Ana memberikan pertanyaan dengan suara yang keras. Saksi yang dihadirkan oleh kami pun itu ya dengan pertanyaan yang keras juga, suara yang keras juga sama aja. Jadi ada kan orang yang kalau saksi dari jaksa keras dia nyecer pertanyaannya. Tapi giliran saksi dari dia sendiri pelan, lembut. Anak enggak, kecuali perempuan. Oke. Kecuali saksinya perempuan. Nah, sebab anak kan paling hormatin perempuan. Kalau persaksinya perempuan, lembut. Oke. Jadi kalau sobat daerah sekalian yang bertanya perempuan di sini pasti akan dijawab duluan ya. Jadi by the way ya. Jadi ini ngomong. Jadi waktu saya jadi ahli puas nggak dengan keterangan saya? Masya Allah puas banget. Masya Allah ya. Puas banget sebab
yang lucu ketika waktu itu anak tanya ke Bang Refli. Hmm. Bang Refli, saya ingin bertanya ke Bang Refli. Mungkin Bang Refli masih ingat. Iya. Terakhir itu ya. Pertanyaan terakhir. Masalah berita bohong. Saya didakwakan berita bohong. Tolong Bang Refli jawab ya, kan begitu kan? Oh iya. Bang Refli jawab. Untung saya udah biasa gitu. Tolong Bang Refli jawab. Siapa ini? Hutahya. Siapa? Ferdinand Hutahya. Ferdinand Hutahya. Hutahyan. Ya. Ferdinand Hutahyan. Ini di sidang kan? Iya. Ferdinand Hutahyan dituntut 7 bulan. Dituntut 7 bulan oleh jaksa. Kemudian pasalnya sama, malah dia ada penistaan agama. Vonis 5 bulan. Nah, bagaimana kalau saya dituntut lebih dari 7 bulan dan divonis lebih dari 5 bulan? Apakah adil atau tidak? Pantas atau tidak? Jawaban Bang Refli, harusnya bebas. Nggak pantas sehari pun hebat di penjara. Walaupun faktanya 6 bulan 15 hari. Kemudian jadi 7 bulan. Tetapi ya mau diapain lagi? Soalnya beliau memang sudah ditahan selama 7 bulan. Jadi kalau misalnya beliau divonis kurang dari 7 bulan, maka bisa menuntut ganti rugi. karena vonisnya ternyata lebih rendah daripada masa tahanannya. Habib, ini kan Habib ini kemampuan orasinya luar biasa itu. Kalau kereta itu, wah ngomong nggak berhenti-berhenti itu. Saya kan juga pembicara publik, tapi kan saya kan banyak ngeremnya kalau ngomong kan. Melawan begini-begini kan biasanya. Kalau Habib kan terus lurus gitu, kayak kereta gitu. itu kemampuan berorasi itu di mana ininya belajarnya waktu itu? Ya, kalau saya emang dari kecil kan udah ceramah. Oke. Dari kecil udah ceramah dan nggak pakai mikir. Oke. Sama seperti kemarin duplik, replik dari jaksa itu pakai kertas. Ketika duplik itu saya hanya duplik lisan. Dan itu pun minta waktu sama hakim. Majelis, saya minta waktu 2 menit buat lihat replik jaksa. Baca. Langsung duplik. Jadi nggak ada mikir dulu apa segala macam, keluar begitu aja. Jadi lama-lama beliau ini karena sering didakwa, dituntut, divonis, lama-lama jadi sarjana hukum juga. Iya, ya, ini bukan kalau kereta masih ada remnya. Ini nggak ada remnya. Kalau anak ini ibarat kata motor RE King, motor RE King yang buat drag, yang remnya dihilangin. Tapi ngomong-ngomong ada nggak ranking sekarang ini Mas ya? Masih ada? Oh masih ada ranking itu ya? Soalnya itu dari dulu terkenal sekali itu motor itu tuh orang suka ngebut-ngebutan. Anak paling suka ranking. Oke. Enak deh. Beb, ini kan udah banyak pertanyaan nih pasti nih ya. Yang nonton kita udah lebih dari 3.000 nih watching now. Yang watching aja. Jadi biasanya tentu mereka penasaran tuh sama Habib Bahar bin Smith ya. Hobi ternyata nyanyi-nyanyi juga bikin lagu ya. Jadi saudara sekalian luar biasa suara beliau ini. Kalau pernah mendengarkan lagu Fatwa Pujangga ya kan dari zaman-zaman P. Ramli dulu, Said siapa? Said Effendi. Wah ternyata beliau ini rupanya banyak menciptakan lagu Melayu ya. Nanti saya RH Channel sudah minta izin ke beliau untuk memutarkan lagu itu, Bib. Nggak apa-apa, Bib, nanti ya. Nggak apa-apa ya, nanti lagu itu dan nanti di cover juga oleh orang lain ya. Tapi memang cengkok Melayu itu nggak gampang ya orang bisa menyanyikannya. Itu kayak Charlie 12 itu mungkin ya, yang agak cengkok Melayu sedikit ya. Nah, coba kita Habib buat nyanyi Melayu gitu. Kita baca komen, Bib. Oke, sebentar ya. Ini kalau kita Oke. Bib, sebelum baca komen, mungkin Habib pengen menyapa sobat era sekalian, kemudian juga sobat Gahwa Channel dan Habib sendiri punya channel. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh sobat RH sekalian, terus Said Bahar Official, pecinta Gahwa, apalagi Kitmir Channel. Assalamualaikum, salam hormat, salam cinta, salam rindu
Mudah-mudahan semua Sobat RH, Said Bahar Official, pecinta Gahwa, Kitmir Channel, semua para penontonnya atau yang sering menonton selalu di dalam perlindungan Allah, kasih sayang Allah. Allah yusahil umurakum umurud dunya wal akhirah. Allah permudah segala urusan-urusan dunia dan khususnya urusan-urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semakin banyak penonton-penontonnya semua. Amin. Karena selama konten-konten dari YouTube ini bisa memberikan intifa wal istifadah, manfaat-manfaat dan kebaikan-kebaikan, maka ya kita harus mengambil pelajaran-pelajaran, kebaikan-kebaikan dan manfaat tersebut. Amin. Ya. Ini kita bacakan Bib ya. Ini ada yang doa, ada yang salam. Amin. Salam dari Palembang, Habib. Iya. Karena saya orang Palembang, saya bacakan duluan kan. Wong kita galau. Wong kita galau. Wong kita galau, wong kita gila, wong kita galau, ya kan? Oke. Sehat selalu Habib. Amin. Salam dari Kupang NTT, sukses selalu HBS. Salam buat anak-anak Kupang juga. HBS itu Habib Bahar Smith ya, bukan habis. Kemudian Gunung Ciung hadir. Salam buat Habibana Bahar bin Sumait. Memang aslinya Sumait ya. Kalau tulisan Indonesia, Ya. Sumait. Oke. Jadi Smith itu pikir, wah ini apa orang Inggris. apa orang Jerman tuh yang Helmut Schmidt gitu kan? Inggris. Kan Ya, Inggris. Smith juga Inggris gitu. Gitu. Bang Raffi, waduh baru baca langsung jalan dia. Oke. Jogja hadir. Jogja. Habib Bahar. Wah, gimana kita mau baca bergerak? Oke. Assalamualaikum. Ini ada Manado tadi itu. Mana? Habib salam dari. Habib salam dari Manado. Karombasan. Oh, Karombasan. Salam for anak-anak Karombasan semua. Oh, Karombasan tempat ya? Karombasan itu ya di terminal, ada terminal. Oke. Assalamualaikum. Dari Borobudur, Nyimak. Oke. Salam buat Assalamualaikum. Borobudur. Makkah hadir. Mekah, Bang RH. Salam buat HBS, Habib Bahar Smith. Waalaikumsalam. Hati-hati Bib, Anda akan diincar terus sama rezim sekarang ini. Dipermanis, jangan mudah terpancing karena energi Habib ditunggu ke depannya. Bakal apa? Diincar katanya. Gak apa-apa, udah biasa diincar. Dia biasa diincar ya. Yang mana? Ada Anwar Fatahillah. Oke. Apa kata Bang Anwar? Oke, Bang Anwar Fatahillah itu basis dari Grassrock dan Kulhaya. Ya, bukan Kulhaya. Grassrock, Power Slave ya. Dan juga ini. Tangerang hadir. Salam dari Makassar. Waalaikumsalam. Sirin Apache. Oke, luar biasa ya. Artinya apa, Bib? Sirin Apache itu kalau di sana itu yakni untuk simbol harga diri. Siri ya, budaya Siri ya. Sirin Apache yakni harga diri. Maksudnya ya harga diri. Setiap daerah kan punya ini masing-masing. Kayak di Minahasa, Sitou Tumautou. Oke, jadi simbol-simbol soal harga diri ya. Kalau di di Palembang itu tepatnya di apa? Di daerah sana Palembang sedikit, mati deh masal top. Mati nggak apa-apa asal ngetop katanya. Tapi nggak benar itu. Nggak benar. Iya kan. Kemudian Jeddah hadir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu kok cepat itu? Karena banyak. Oh. Makanya cepat dia. Iya. Iya. Gitu. Pasuruan hadir, Lampung hadir, Subang hadir. Ampun dah ini ya. Bib, mungkin mereka akan tanya Bib. Mungkin Habib tadi kan udah dibilang ya. Cuma paling cepat kapan Bib ceramah-ceramah ke daerah? Mungkin mereka kan juga bermaksud mengundang gitu-gitu. Kalau undangan udah banyak. Oke, paling cepat keluar. Undangan dari kemarin juga orang-orang itu udah ngundang. Ada yang ngundang dari ngundang untuk tahun depan 2023, ada yang ngundang 2024 sampai ada yang ngundang malah 2025. Undangan udah, cuma untuk kita terima belum. Mungkin ini bulan apa ini ya? Mungkin awal tahun lah. Ini bulan September Ya, awal. September. Awal tahun ya, awal tahun depan. Mungkin insya Allah awal tahun depan. Insya Allah ya. Baru mulai Nah, jadi sobat era sekalian dan sobat semuanya ya,
insya Allah baru dimulai awal tahun depan ya. Sebab saya lagi mau luangkan waktu untuk istri, anak-anak. Apalagi saya punya istri ini Syarifah Fadlun, luar biasa setianya sama saya. Dari dulu, dari saya di penjara 2012. Makanya kan dulu kemarin waktu saya diwawancara itu, saya bilang mohon maaf, saya wawancara kali ini pernyataan saya gak keluar dari konteks persidangan. Walaupun kehidupan saya dikelilingi oleh para wanita, tetapi hati saya hanya milik istri saya Syarifah Fadlun. Luar biasa. Sebab bagi saya Allah cuma menciptakan satu wanita seperti itu buat saya. Luar biasa. Kesetiaannya luar biasa sama saya. Sebab banyak perempuan sekarang itu ikhlas hanya menerima kelebihan, kesenangan. Tapi saya punya istri Syarifah Fadlun, dia selalu ada di saat saya susah, lebih banyak adanya di saat saya susah daripada di saat saya senang. Dari mulai saya nol, dari mulai makan nasi pakai garam sampai sekarang selalu setia mendampingi saya, ngelahirin anak-anak buat saya. Maka wanita yang paling saya cintai setelah saya punya Umi, saya punya istri Syarifah Fadlun. Jadi saya pengen ngeluangin waktu untuk saya punya istri Syarifah Fadlun dan saya punya anak-anak. Karena kasihan ya ini baru 2 hari bebas udah ditahan. Yeah. Berapa tahun saya terpisah. Menikah tahun berapa Pak sama Syarifah? Syarifah Fadlun. Saya nikah keluar penjara, keluar penjara sekitar 2010-2011. 2010. Masuk penjara lagi tetap sampai saya ke Nusa Kambangan. Saya punya istri Syarifah Fadlun sama saya punya Umi datang ke Nusa Kambangan. Saya punya anak Rumi masih bayi, masih umur 2 bulan di bawah. Ibrahim. Rumi. Kalau Ibrahim dari istri yang dulu. Oke. Oh, Ibrahim yang tertua ya? Ibrahim yang tertua. Bib, ini luar biasa, banyak sekali orang yang ini. Umi, saya waktu ke Bandung menjadi ahli beliau di pengadilan, saya surprise, ternyata Umi beliau masih sangat muda ya. Usia berapa? Umi 54 kayaknya. Soalnya dulu Umi nikah sama Abah itu umur 14 tahun. Oke. Berarti kelahiran tahun 68 anak nggak apa. Ya, mungkin. Allahu Akbar, hampir sama dengan usianya saya, Uminya. Ini anak saya berarti. Berarti anak panggil Abah ya. Abah Refli. Jadi, sahabat era sekalian, beliau ini kelahiran tahun 85 ya, Bibi? Iya. 85, jadi 37 tahun. Tapi hati-hati, nanti sebentar lagi dia mencapai usia kenabian 40 tahun sebentar lagi, 3 tahun lagi ya. Gitu. Kuningan, Jawa Barat, hadir Habib Bahar, sang panglima idolaku. Assalamualaikum. Gimana cara bacanya? Kita berhentikan dulu nih. Dakwah di Palembang, Bib. Giliran di Palembang. Oh, di Palembang sering, setahun sekali itu bukan dakwah, setahun sekali hadir ziarah kubro. Oh iya, ada ziarah kubro di Palembang ya. Setahun sekali hadir pasti. Itu banyak Habib-Habib di sana. Saya yang dari Palembang. Indonesia. Ya. Itu paling banyak habaib itu di Palembang. Allahu Akbar. Sampai-sampai Palembang itu diberi gelar Hadramut Tsani, Hadramut kedua. Saking banyaknya para habaib di sana. Di sana kan ada kampung Al Munawwar, kampung Asegap, kampung apa lagi? Kampung Asegap, kampung Al Munawwar, kampung Al-Kaf. Itu kan gelar-gelar habaib semua. Allahu Akbar. Saya ceramah di Palembang dulu di Benteng Kuto Besar, BKB, Benteng Kuto Besar. Ya, ngumpul semua banyak, puluhan ribu orang. Luar biasa ya, saya orang Palembang nggak tahu. Saya kan ceramah keliling Indonesia sampai ke Papua sana saya ceramah. Saya baru tahu kalau Palembang itu pusat habaib itu ya kira-kira 1-2 bulan terakhir ini saja ya. Termasuk ziarah kubronya ada di sana. Ziarah kubro setahun sekali. Oke. Kemudian assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam dari Aceh, Bib. Ya. Waalaikumsalam. Kemudian ke Bang RH. Tadi ada bisa kita berhentikan tadi ya? Tadi nggak bisa. Bang Sambo, ada Sambo juga di sini. Salam dari Ternate. Salam dari Ternate, Habib. Waalaikumsalam. Salam dari Lombok. Kapan ke Lombok, Bib?
Pernah ke Lombok? Ceramah di Lombok sering. Sering. Ada salam dari Di ini. Lombok ceramah di Praia. Terus ceramah di Kediri. Di Lombok kan ada namanya Kediri. Iya. Terus ceramah lagi di Ampenan. Terus ceramah lagi di sekeliling Lombok lah. Di Ampenan itu kalau nggak salah kemarin itu ada siapa ya? Ustadz apa gitu yang dia banyak nerima kenalan sama FPI sama Habib Bahar, Habib Smith. Kemudian Assalamualaikum Garut hadir Bang Refli, sehat-sehat semuanya. Salam Bib dari Garut. Salam buat semuanya yang ada di Garut. Assalamualaikum, bahas Sambo dong Bib ya. No, nanti ya. Sambo masa disuruh Habib Bahar, jangan ya. Kemudian salam dari Tasikmalaya. Waalaikumsalam. Kemudian salam dari Ambon. Waalaikumsalam. Belang Minahasa Tenggara hadir Tuan Guru. Oh Mitra Minahasa Tenggara. Ya. Salam para anak Minahasa, semua Minahasa Mitra, Minsel, semua salam, orang semua saudara. Oke. Nah ini ada yang bertanya. Assalamualaikum Bung Refli, mohon izin bertanya ke Habib Bahar. Ini benar Bung Reflinya, REFLY ya. Dengan adanya peristiwa, ya mana lagi ini lewat. Dengan adanya, nah ini peristiwa Brigadir J, apakah kita umat Islam wajib menyuarakan lagi untuk membuka kasus KM 50? Nanti aja lah bilang KM 50 ya. Refresh, cooling down dulu lah sebentar ya. Itu. Beliau ini baru saja didakwa karena dianggap menyebarkan berita bohong KM 50 yang tidak terbukti ya. Pasal penyebaran berita bohong yang ada adalah berlebihan atau ya harus kita angkat lagi. Iya. Kan Kapolri udah ngomong kalau ada novum baru. Iya. Kapolri yang ngomong. Iya. Kalau ada novum baru, maka akan diangkat kembali. Dibuka kembali. Dibuka kembali. Iya. Novum barunya ya novum baru bisa diinikan, bahkan novum baru itu bahkan mungkin bisa jadi di kepolisian sendiri mereka telah memiliki semua itu. Iya. Jadi sebenarnya kalau membuka itu menurut Ahmad Huzinuddin itu ada 3 pintu. Pintu pertama adalah pintu buku pelanggaran HAM yang dibuat TP3. Jadi buku itu sendiri itu sebenarnya paling tidak ya investigasi yang dilakukan TP3. Di situ ada beberapa tokoh Amin Rais CS. Yang kedua, pintu kedua adalah pintu pengadilan Habib Bahar. Itu kata Huzinuddin. Karena dalam pengadilan Habib itu banyak sekali fakta-fakta persidangan yang sebenarnya bisa diolah lagi untuk membuka kembali kasus ini. Ya, kalau ini dalam fakta-fakta persidangan itu ada bukti-bukti yang tidak ada di dalam persidangan-persidangan yang lain. Ya, jadi memang sama sekali belum terungkap atau belum diungkap. Itu terungkapnya di fakta persidangan. Nah, jadi 2 itu pintunya. Pintu ketiga itu pembubaran Satgasus, Satuan Tugas Khusus yang dipimpin oleh Verdi Sambo. Jadi itu ya. Padahal saya cuma mancing-mancing doang tadi, ternyata beliau ya oke lah ya. Bang Refli, tolong tanyakan ke Habib Bahar, kalau Habib Alwi bin Smith itu menantunya Habib Rizik, masih saudara atau hanya satu marga? Wah, ini Habib Alwi itu saya punya keponakan. Saya punya kakak namanya Habib Hasan, punya anak Habib Alwi. Habib Alwi nikah dengan anaknya Habib Rizik yang paling tua, Syarifah Aida. Jadi saya sama Habib Rizik besan. Besan ya. Nah, terus Habib Rizik punya anak mantu namanya Habib Hanif. Habib Hanif punya adik laki-laki namanya Habib Soleh. Nikah dengan Habib Soleh menikah dengan saya punya adik perempuan Syarifah Sakinah bin Smith. Nah, Habib Hanif punya adik perempuan. Menikah dengan saya punya keponakan laki-laki. Sayyid Ahmad Maulad Dawilah. Anak dari saya punya kakak perempuan Syarifah Soraya bin Smith. Allahu Akbar. Jadi muter-muter. Jadi rekat sekali sudah ya. Oke. Salam dari Ambon, Bib. Waalaikumsalam. Hadir tanggal 11 di Istiqlal, Bib? Hadir, insya Allah acara haul kami punya guru Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau pendiri pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah. Yang dulu saya pernah
mondok, pernah belajar di situ sebentar. Oh itu ya, iya tanggal 11 September itu ya? Di pernah Istiqlal, saya insya Allah dikasih tahu siapa ya? Itu acara haul ya? Haul Abuya, Oke. Abuya Habib Hasan. Oke. Dari Ternate Habib Bahar, tegakkan kebenaran di Indonesia karena ulama Indonesia merdeka. Karena ulama Indonesia merdeka maksudnya. Oh iya. Karena Iya. ulama Indonesia merdeka. Iya. Ulama lah. Iya, karena waktu itu belum ada tentara, belum ada polisi. Yang bilang Allahu Akbar sambil Yakni Meruncing. tidak akan terbuka gerbang kemerdekaan Indonesia kalau bukan karena perjuangan para ulama, para pahlawan-pahlawan yang gugur. Makanya kan sering Ana bilang begini, sering Ana bilang bedanya pahlawan zaman dulu dengan kebanyakan pada umumnya, kebanyakan bukan semua, kebanyakan bedanya orang-orang yang sekarang ini pejabat-pejabat yang mengaku sebagai penerus para pahlawan-pahlawan itu bedanya dengan para pahlawan zaman dulu. Para pahlawan zaman dulu mereka mengorbankan nyawanya, jiwanya, darahnya demi terbukanya gerbang kemerdekaan Indonesia. Demi bangsa. Mengorbankan nyawa, jiwa demi rakyat, demi Indonesia. Nah, cuma para pengkhianat bangsa zaman sekarang, mereka bukan mengorbankan nyawa, jiwa, harta untuk Indonesia, tapi Indonesia yang mereka korbankan, rakyat yang mereka korbankan. Demi apa? Demi kepentingan perutnya, partai, politik, dan kepentingan masing-masing. Itu bedanya mereka dengan para pahlawan, pengkhianat bangsa. Jadi kalau ada yang merasa dengan omongan anak ini, ya berarti dia mengkhianati bangsa. Begitu aja. Dan ini addressnya tidak spesifik ya, jadi siapapun yang merasa. Bib, ini penting Bib ya, biar tidak jadi fitnah. Bang Refli, mumpung ada Habib, mau nanya, kenapa kemarin wajah Habib kayak kecakar gitu? Nah, kan? Dari dulu belum dijawab. Ini cakarannya nih, gede banget nih. Nih, Ya. Jadi, anak lagi tidur waktu di Polda itu. Ya. Lagi tidur, cincin ini kan tajam ini cincin. Ya. Cincin ini tajam. Nah, nggak taunya di Polda itu kan banyak nyamuk. Iya. Di tahanan itu. Jadi batu cincinnya itu lepas. Jadi ketika refleks anak garuk begini, anak kan kalau ya bisa kalau ada yang mau ngetes. Kesini aja kalau mau Bukan, maksudnya tangan anak ini kalau lagi ini tuh kalau lagi refleks itu kenceng. Jadi ini kan tajam ini. Iya. Tajam, posisi tajam kayak jarum. Jadi otomatis refleks begini jadi ke garis. Jadi tahu-tahu bangun tidur loh kok udah apa? Sudah ada udah banyak darah semua. Tapi nggak berasa. Ya udah biarin aja, nggak diapa-apain, kering sendiri. Oke. Jadi soalnya beliau ini ganteng soalnya, sayang. Oke. Saudi selalu hadir. Bib, ini biar ini Bib. Saya sangat hormat sama Habib Bahar. Tapi hanya satu hal yang tak saya sukai dari beliau. Gak apa-apa Bib ya? Gak apa-apa. Masih merokok. Ya kira saya nggak bohong-bohong nih kan. Tuh, masih merokok. Doain biar bisa berhenti ngerokok. Kan Ana udah bilang, Ana berharap Ana mati dalam keadaan udah berhenti ngerokok. Jadi itu ya. Beliau sendiri ingin sekali berhenti merokok. Doakan. Kan nggak bisa lagi Ya, pelan-pelan. pelan-pelan. Ini udah berkurang. Biasanya sehari 4 bungkus, ini cuma 2 bungkus. 2 bungkus ya. Mudah-mudahan nanti 2,5 bungkus lagi. Nambah lagi. Kemudian apakah ada hubungan dengan apa ya? Assalamualaikum Bung Refli, tolong tanyakan ke Habib Bahar, apakah ada hubungannya dengan yang dari Madinah itu apa ya? Habib Zain Ya, bin Habib Smith. Zain bin Smith. Ketemunya di jauh. Ketemunya di Habib Umar bin Zain kalau nggak salah. Ketemunya di situ, di Habib Umar bin Zain. Itu Habib Zain itu siapa? Habib Zain ulama besar. Beliau asli Bogor, cuma beliau itu jadi ulama besar di Madinah. Beliau ahli fikih di seluruh dunia zaman sekarang. Oke. Ahli fikih Syafi'iyah.
Oke, Nur Rohman, Pak Rifki, udah salah lagi nama saya dibilang Rifki. Pak Rifki Harun, enak banget bisa ketemu sama Habib dan ulama. Ya enak lah, makanya bikin podcast. Tapi saya juga mengucapkan terima kasih ya. Saya kira sekuat apapun usaha kita, kalau beliau tidak mau menerima ya juga susah. Jadi kita juga tadi mengganggu sebenarnya waktu beliau yang sangat berharga dengan istri beliau yang tadi dikatakan ya, Umi Fadlun. Sampai-sampai Umi Fadlunnya pamit ya, terpaksa ke tempat lain gara-gara kita datang. Enggak juga. Lagi di sama Umi. Oke ya. Oke. Assalamualaikum Bang RH, Habib Bahar, salam cinta dari Samarinda dan sekumpul Martapura. Jadi sekumpul ya, berjuang sampai akhir hayat di jalan Allah. Sekumpul, ada guru almarhum Guru Zaini, insyaallah. Sama apa? Guru Ji apa? Guru Ijai. Guru Zaini, udah meninggal. Udah meninggal ya. Jadi yang lucu anak kalau pergi ke Martapura ini, ya. Ingat Martapura. Di Martapura itu kan ada pasar, bukan pasar kayak jadi pasar itu isinya toko berlian semua. Oh iya. Berlian Banjar semua. Jadi ketika anak pergi ke satu toko, anak mau beli berlian. Kata yang punya toko, Habib Bahar yang semalam ceramah di ini ya? Iya. Halo Habib nggak usah beli. Habib pilih aja mau yang mana. Jangan saya mau beli. Enggak Habib pilih aja mau yang mana. Pian pilih mau yang mana. Pian bahasa halus. Iya, bahasa halus Banjar. Pian pilih mau yang mana. Enggak. Dipaksa-paksa ya udah. Yang ini aja. Nah udah selesai kan. Begitu keluar, yang punya toko-toko lain datang. Habib masa hanya ke toko dia aja, ke toko Ulun enggak, toko saya enggak. Oh ya udah. Habib pilih mau yang mana. Akhirnya semua toko berlian itu dikasih. Jadi pulang dari Martapura, bawa berlian satu kantong. Kenapa nggak bawa saya? Masya Allah, orang-orang sana, orang Banjar itu cinta sama Habib luar biasa. Ya, memang. Orang Banjar, orang Madura itu Masya Allah. Ya, Kalimantan Selatan itu salah satu provinsi yang ya lumayan lah, Islami juga ya, sangat kuat ya memegang tradisinya. Dan Martapura one of dari satu dari itu semua. Dan Martapura itu luar biasa memang. Nah ini pertanyaannya ini. Habib kan udah kecanduan rokok. Andai rokok haram sama seperti Khomar, ya, apa Habib bisa berhenti merokok? Andai rokok haram. Ya, seperti Khomar. Andai kan rokok haram, ya anak nggak bakal ngerokok. Bukan berhenti, nggak bakal ngerokok. Nggak bakal merokok. Ya ini banyak orang bertanya seperti ini. Anak hanya jawab begini aja. Kalau mau tahu hukumnya rokok, buka aja dalam kitab Raf'ul Ishtibak fi Halli Syurbit Tumbak. Udah begitu aja. Anak nggak mau. Kalau anak jelasin rokok, Bang Refli, hukum-hukumnya, kita nggak selesai jam 5 baru selesai. Kalau anak mau jelasin hukum rokok, ada yang mengharamkan, ada yang bilang makruh, itu penjelasannya luas. Panjang, ya. Ini Habib Ahlan Aldo Bekhair. Tahu. Ada temannya lagi nih. Sini. Orang Ana, lihat ini. Besok Ana mau vaksin. Astagfirullahaladzim. Besok Ana mau vaksin. Apa do? Emang udah duduk sini. Takut jarum suntik. Jangan bongkar rahasia. Sini duduk. Oke. Ustaz Dewa di bawah. Habib Alu biar di atas. Man, baik man. Do. Sebelah sini. Luar biasa. Besok Ana mau vaksin do. Iya, tapi jarum suntiknya. Besok Ana mau vaksin. Bin masuk Bin. Ya, ayo. Itulah indahnya kita live begini ya kan. Jadi sahabat sekalian, ini datang dibawa kawannya ya. Oh enggak. Datang sendiri nggak diundang. Itu titipan bebek ada. Jadi beliau ini sebenarnya Habib Assegaf. Enggak, magang masih magang. Habib Ali Ridho Assegaf. Iya, Habib Ali Ridho Assegaf. Dan Assegaf itu termasuk fam yang tua ya dari Fagil Mugaddam ya. Iya, termasuk fam yang tua. Tapi beliau lebih suka dipanggil Babe Aldo. Tapi kalau hitungan ini anak pamannya, ini ponakan.
Dia paman Oh. karena dia dari Amal Fagih. Dari Amul Fagi. Iya, Oke, jadi jadi Sama ponakan. ini paman, ini ponakan. iya. Cium tangan. Tadi saya udah dibilang kalau saya ayahnya, bapaknya. Karena usianya mirip sama ibunya. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi jadi saya mau jawab pertanyaan beliau ini, Iya. tanya, tapi bergerak terus ini barang ya. Salam dari Sydney, Australia. Di sini jam 2 pagi. Waalaikumsalam. Masya Allah. Luar Oke. biasa. Sydney. Beb, kalah ceramah kayak apa ini nggak ngerti nih saya. Beb, tolong bahas dong yang lagi viral. Apa ini? Persulap merah dan Ferdi Sambo, apa hubungannya nih? Bang Raffi izin. Nah itu anak ditanya-tanya pesulap merah. Anak ini nggak tahu pesulap merah siapa. Saya juga nggak tahu juga. Jadi saya juga suruh undang dong pesulap merah ke RH Channel. Ya nanti saya kan nggak kayak ada kaitan yang begitu-begituan ya. Biasa dunia entertainment biasanya. Anak nggak tahu nggak Iya. nggak paham nggak kenal. Jadi nggak bisa orang nggak tahu bagaimana mau ngasih ini. Babeh Aldo juga hadir ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Besok vaksin bareng-bareng semua. Istighfar aja dong istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, vaksin istighfar ya, Beb ya. Oh, ada KFC. Bang Refli nanti ikut majelis dan maulidan akbar di Petamburan bersama para habib dan ulama besar, HRS, HBS, UAS, dan ulama-ulama lainnya. Kan baru saja kita maulid ya? Iya, Oh, masa? lagi nanti. Oke. Sehat selalu RH dan Habib Bahar. Amin. Makasih udah dibacain RH. Salam buat Habib. Waalaikumsalam. Kemudian, nah ini Bib. Assalamualaikum. Habib, bukunya kapan terbit? Masih makhtut, masih tulisan tangan. Dan itu sebenarnya kalau yang Durarul Bahar itu khusus buat penceramah sebenarnya. Kalau yang satu lagi yang Khawatirul Masjun fi mau'idhatin masturratin min khalfi gudbani sujun, nah itu baru buat umum. Karena khawatirnya kalau yang Durarul Bahar itu dibuat umum, takutnya sebab di situ anak pakai bahasa-bahasa tinggi. Dikhawatirkan ibarat kata pelajaran yang buat anak SMA tapi dipelajari oleh anak SD, ibaratnya seperti itu. Jadi ada anak bikin khusus buat lil amma, yakni buat kalangan umum, itu ada namanya Khawatirul Masjun. Bahasa Indonesia? Bahasa Arab semua. Tulis kuning buku. Cuma nanti bisa diartikan. Cuma kalau yang Durarul Bahar itu khawas, yakni khusus sebenarnya untuk para ulama. Tapi bisa juga nanti tinggal diterjemahkan dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah difahami. Sebab nanti itu Babe Aldo yang terjemahin. Tapi jangan. oh sesat semua orang. Belum bisa. Ini kita mau nanya bergerak dulu nih, gimana caranya? Oke, berhenti. Bang RH, gimana caranya nih? Loh, jalan dulu deh. Assalamualaikum, Bang R ya. Lumajang hadir. Kemudian mau tanya Bib, apa lagi? Jadi sobat daerah sekalian, kalau saya susah membacakan itu bukan berarti saya nggak mau membacakan atau saya lewatkan. Baru saya mau baca hilang itu barang ya kan, lewat dia. Nah ini. Assalamualaikum, Habib Bahar juga Babi Aldo ya. Tapi Babi Aldo udah ngetop dia, jadi lebih nama panggungnya Babi Aldo. Jadi Ali Ridho Assegaf ya. Babi Aldo. Iya, kalau Ali Ridho, jadi kalau di Habaib, ya. Nama Ali Ridho itu biasanya karena ribet Ali Ridho Aldo. Oke. Hasan dipanggil Acang. Acang. Husein panggil Ucing. Ucing. Umar panggil kadang Umang. Oke. Abdul Gadir panggilnya Ading. Karena nggak mau ribet kita orang ini. Oke. Yang nggak ada singkatannya ya Bahar. Anak doang nggak ada. Kecuali kalau di YouTube kita bilang HBS. ABS ya tetap. Iya. Enggak. Kalau lengkap tuh. Itu tahu nggak?
kenapa abana namanya Nana Bahar? Innal bahral amik. Nah, Laut itu dalam. dan laut itu sesuatu yang tidak akan pernah najis walaupun sedunia najis masuk ke dalam. Bukan, bukan begitu. Apa-apa yang ada di apa-apa yang tidak ada di darat, apa-apa yang ada di laut itu ada di darat. Apa-apa yang ada di laut itu belum tentu ada di darat. Tapi apa-apa yang ada di darat itu kebanyakan ada di laut. Paham nggak? Iya. Apa? Makhluk di laut jauh lebih banyak dan laut itu lebih banyak kehidupan di sana. Maksudnya? Lebih banyak kehidupan. Anak nanya itu. Ini paham nggak maksud Ana? Apa-apa yang ada di laut, apa-apa yang ada dalam laut, apa-apa yang ada di laut, ya, apa-apa yang ada dalam laut itu belum tentu ada di darat. Di darat. Tapi apa-apa yang ada di darat kebanyakan ada di dalam laut. Contoh, di darat ada sungai enggak? Ada. Hah? Ada. Ada sungai. Dalam laut ada sungai. Di laut ada karang. Di laut ada karang. Darat ada karang enggak? Enggak ada kan? Di darat Gunung. Dalam laut ada gunung. Di laut ada gunung. Ada gunung. Di laut ada ikan enggak? Ada hewan. Ikan. Iya, ikan. Anak ngomongnya ikan do, ikan. Iya, ikan. Di darat ada ikan enggak? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada ikan. Enggak Kan? ada. Di darat ada namanya sapi. Iya. Di laut ada namanya sapi laut. Iya, ada. Kuda laut. Di darat ada kuda. Di laut ada namanya kuda laut. Bahkan ada yang ada di langit ya, Beb. Ada di laut. Bintang laut. Bintang laut. Iya makanya. Cocok kopi. Jangan macam-macam laut. Enggak macam-macam, Beb. Justru Besok anak mau vaksin. Astagfirullah. Bib, ada yang tanya nih, Bib. Walaupun bergerak dulu. Siap. Itu rambut itu asli atau diwarnain katanya? Kalau rambut aslinya anak itu coklatnya itu coklat kayak gimana ya? Kalau ini diwarnain. Oke. Kalau aslinya itu coklat apa? Bukan, Coklat coklat dark Iya. brown. Coklat tua. Dark brown. Iya. Dan kenapa dimerahin? Bib? Nggak ada alasan khusus. Iseng aja. Iseng aja. Ya. Entertainment. Tapi yang jadi sekarang ini justru jadi trademark beliau tuh rambutnya merah itu. Tapi jenggot tetap hitam kayaknya. Iya, ini anak mau potong sedikit. Udah Oke. terlalu panjang. Yang penting ada jenggotnya gitu ya. Nggak harus juga. Nggak harus juga ya. Ini karena di penjara aja. Kemarin anak males potong jadi. Oke. Ini ada bilang assalamualaikum Babe Haikal kemana Bib? Nggak ngerti juga Habib Bahar kan? Assalamualaikum Bung Hera, salamnya buat baru mau saja. Assalamualaikum dari Miami, dari Miami, Florida. Tolong tanyakan Habib Bahar bin Smith tentang tidak adanya habaib atau ustadz besar yang mengingatkan tentang kelakuan. Oke, itu orang lain sih, Yusuf Mansur ya, entah itu urusan dia lah ya. Kemudian assalamualaikum Bang Refli, tolong sampaikan ke Habib, jaga kesehatan Habib, jangan terlalu banyak minum soft drink. Itu efek buruk untuk fisik bagi peminumnya. Perlahan katanya Bib, maaf sebelumnya. Soft drink itu yang. Coca-Cola, soda gitu. Itu pasti yang nanya orang yang dekat sama anak itu. Oke. Sebab jarang ada orang yang tahu kalau anak suka minum yang kayak soda-soda. Anak dari kecil paling suka soda. Ini berarti orang yang nanya ini sengaja itu. Jadi daripada dia menasihati langsung nggak bisa. Enggak, itu siapa coba namanya itu? Gimana caranya? Itu yang nanya siapa itu? Bentar, jangan-jangan yang dari orang di sini. Ada kayaknya ngechat di sini. Ya, beliau ini nanya siapa orangnya. Ini udah bergerak melulu gimana dia kita tahu. Enggak, karena jarang ada yang tahu kalau anak suka minuman soda. Oke. Tadi ada apa? Oh, gini Bib. Bib katanya siapa pemimpin untuk 2024? Tadi ada yang nanya begitu. Mohon maaf,
kalau masalah itu ana tidak mau tahu menahu lagi masalah 2024. Ana nggak mau tahu menahu masalah itu. Pemimpinnya siapa? Wallahu a'lam bishawab. Ana nggak mau tahu. Dan ana nggak mau kasih komentar apapun tentang 2024 masalah presiden apa. Wallahu a'lam bishawab. Ana nggak tahu. Ana hanya ikut komando para ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang istiqomah. Nih, Bang Refli tanyakan gimana amalannya untuk tampil kalau ceramah. Mungkin luar lancar atau apa mungkin. Apa ya? Ya, apa ya? Ana nggak pernah. Kalau mungkin untuk memperkuat hafalan, ya bisa ana kasih. Untuk memperkuat hafalan itu baca Al-Fatihah ketiga Habib Abdullah. Baca Fatihah ke Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, baca Fatihah ke Habib Abdullah bin Alwi Al-Attas, dan baca Fatihah ke Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Ini salah satu amalan yang bisa liyugawil hafid, liyusafidh dhihna yugawil fahma, untuk memperkuat hafalan dan menjernihkan pikiran di dalam menuntut ilmu. Terus itu satu. Yang kedua, setiap hari Rabu dibotak kepalanya. Itu dibotak setiap hari Rabu. Botak habis setiap hari Rabu. Itu bisa menjernihkan. Kenapa ngomong botak Wenda ketawa? Yang Anda bingung, Beb, itu kan botak tiap Rabu. Nah kalau Anda tiap hari botak gimana? Enggak, kalau botak tiap Rabu kapan tumbuhnya? Enggak, selama 40 kali. Oh, 40 minggu. 40 Rabu ya? Iya, 40 minggu. 40 kali. Itu amalan para ulama-ulama zaman para salafun saleh. Apa pandangan Habib Bahar dengan sosok cucu Mbah Priok? Apa ini kok? Jindan Al-Habsi ya. Assalamualaikum Bang Era, tolong saya tanya Bang Habib, pondok pesantren beliau ada buat santriwati enggak? Saya mau masukin anak saya yang cewek kalau ada. Nah, itu. Nggak ada. Nggak ada ya untuk sementara. Untuk sementara atau memang nggak tahu ke depan bagaimana. Karena kalau buat anak itu pondok santri perempuan tanggung jawab yang lebih berat. 1000 kali lebih berat daripada santri laki-laki. Makanya anak belum mau buka pondok pesantren perempuan karena tanggung jawabnya sangat berat. Jadi tanggung jawab ya, karena tanggung jawabnya sangat berat. Iya, karena menjaga wanita ya. Karena kan kalau pondok perempuan otomatis ketika ada pengajar laki-laki, habibnya atau ustadz atau kiai yang ngajar laki-laki, itu kita harus pakai hijab, harus pakai tirai tipis. Jadi sehingga nggak ngelihat langsung seperti itu. Bib, nah ini Bang, dari Bahar Riki, Bang Refli tolong sampaikan kepada Habib izin memakai nama Habibana untuk anak dengan niat tabrukan. Tabarukan. Niat tabrakan. Boleh, fadhol, ya? Silahkan. Ya, silakan ya. Tapi lebih bagus sebenarnya bukan Bahar. Iya. Kalau mau lebih bagus, qala Rasul SAW, tasammau bi ismi. Tasammau bi ismi fala taknau bi kunyati. Kata Rasulullah, bernamalah dengan namaku. Bernamalah dengan namaku, tapi jangan berkunyah dengan kunyahku. Ya, ini nama-nama menamakan anak. Jadi begini, ketika istri kita hamil, itu hukumnya sunnah memberi nama anak ketika dalam kandungan dengan nama Ismail. Nah, ini jarang ada yang tahu. Jadi ketika istri lagi hamil, kasih aja nama anak itu Ismail. Itu hukumnya sunnah. Mau dia laki mau perempuan kayak Ismail aja panggil Ismail. Itu sunnah. Nah, ketika udah lahir, ketika kalau dia laki-laki, satu nama yang sunnah, nama yang memakai abad. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Samad, Abdul Malik, pokoknya yang pakai abad ini sunnah. Kedua, nama yang sunnah, nama Nabi Muhammad. Seperti Muhammad, Ahmad, Yasin, Toha, Mujtaba, Murtadha, Mukhtar, dan yang lain-lain namanya Rasulullah, itu sunnah. Ketiga, sunnah memberi nama anak dengan nama-nama para sahabat, nama-nama orang soleh, Umar, Utsman, Ali, Salman, kemudian nama-nama orang soleh, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali.
Ini Bang Refli pakai ini aja. Oh, enggak. Ini hidup ini masih. Ah, ini masih hidup. Oh, baterainya habis ya. Ya, saudara sekalian mungkin sudahlah nggak apa-apa. Dicabut aja. Nggak usah pakai baterai, hilang. Iya. Ini Bang Refli pakai. Jadi tadi ada pertanyaan menarik ya yang ingin oh iya, tadi ada yang orang mau diakui sebagai murid katanya, walaupun dia belum pernah belajar ke Habib, apa bisa gitu? Izin ke toilet. Oke. Bagaimana? Bib, boleh nggak saya diakui sebagai muridnya Habib katanya, walaupun saya belum pernah belajar sama Habib secara langsung, bisa nggak orang? Ya ini murid itu kan bagaimana ngejelasinnya? Ya ini ada orang belajar. Iya. Ada orang belajar, nyantri. Iya. Jadi harus dibedain. Ada khawasul khawas, ada khawas, ada am. Khawasul khawas itu khusus daripada yang khusus. Jadi dari khusus ini ibarat kata am. Am ini 1000 contoh. Iya. Nah dari 1000 ini diambil 100. Nah 100 ini namanya khawas. Nah dari 100 ini diambil 10. 10 ini namanya khawasul khawas, khusus dari yang khusus. Contoh ketika anak lagi ceramah, yang hadir 10.000 orang. Iya. Mereka bisa saja mengakui saya muridnya Habib Bahar. Iya. Kenapa? Karena saya pernah melihat ceramah Habib Bahar. Mendengar ceramah juga misalnya. Mendengar atau melihat ceramah Habib Bahar. Iya. Baik secara langsung atau secara tidak langsung, itu haknya. Terserah mereka mau akui. Ada kan yang begitu, anak muridnya. Nah, ada yang khawas. Yang khawas itu yang memang langsung mondok di tempat kita orang dan anak ngajar mereka langsung. Oke. Anak ngajar langsung. Ada yang khawasul khawas. Khawasul khawas itu anak ngajar mereka, anak pilih. So, mereka mau takhusus. Takhusus itu mereka mau mempelajari satu kitab khusus, contoh Minhaj. Minhajus Talibin Imam Nawawi. Sumpama ada 10 orang. Nah, mereka belajar kitab Minhaj. Nah, anak tahu nama-nama mereka, sifat mereka seperti apa, yang mana yang paling bagus hafalannya, yang mana yang enggak, yang mana itu jadi beda. Jadi seperti itu. Beb, ini ada iseng-iseng juga nih, gara-gara putus tadi beberapa saudara sekalian sudah keputus juga. Amalan mau cepat nikah. Amalan Cepat nikah. cari perempuan. Ingat ya, tapi kalau yang perempuan Kan banyak. kalau yang perempuan gimana? Kalau yang perempuan ya doa sama Allah Subhanahu wa taala Iya. biar dapat laki-laki yang soleh, sebab Iya. perempuan kan dicari. Iya, nggak Bukan boleh mencari. kita mencari. Assalamualaikum Bang Refli, tolong sampaikan salam saya ke Habib Bahar. Saya Deden dari Bogor. Semoga Habib Bahar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bang Refli, kalau mau bacain komen yang ingin dibaca, tekan aja komennya, nanti berhenti. Oh begitu. Tadi nggak bisa baca ya. Assalamualaikum, izin Bang, mau tanya dong pandangan Habib Bahar terhadap partai, nggak perlu ya. Suara kurang keras ya, karena tadi memang kita sudah tidak pakai ini lagi ya, memang agak kurang keras. Bib, mungkin closing statement, Bib. Terima kasih Bib ya. Saya tidak menyangka juga Habib bersedia sampai 1 jam lebih. Mungkin closing statement buat sobat era sekalian dan mungkin juga pencinta Gahwa serta Siap. Habib sendiri. Closing statement. Ya. Kebohongan, kemunafikan, tipu daya akan kalah sebelum berperang dengan kebenaran. Karena kebenaran milik Allah dan Allah pasti akan memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya. Jadi pesan saya, sir wala takif. Maju terus, berjuang. Jangan pernah berhenti. Berjuang untuk agama, berjuang untuk bangsa, berjuang untuk NKRI, berjuang untuk Pancasila, berjuang untuk Bhinneka Tunggal Ika, berjuang untuk rakyat Indonesia,
Jangan pernah berhenti sampai mati, jangan pernah mundur walaupun harus hancur. Karena NKRI harga mati. Merah putih harga mati. Tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para ulama, darah para pahlawan. Maka jangan pernah sekali-kali kita menjadi pengkhianat bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan pernah mengkhianati Pancasila. Jangan pernah mengkhianati Bhinneka Tunggal Ika. Dan tidak bisa diragukan. Tidak ada yang lebih mencintai Indonesia sebagaimana kecintaan para ulama, para asatid, para kiai-kiai, para habaib terhadap Indonesia. Jadi jangan pernah kita mengkhianati ini bangsa, negara, apalagi mengkhianati rakyat Indonesia. Maka apapun agama kita, mau Islam, kita mayoritas Muslim. Mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, mau Protestan, mau Katolik, apapun. Walaupun kita beda agama, kita disatukan dengan satu. Apa itu? Satu bangsa, satu negara. Apapun warna kulitnya, mau putih, mau hitam, mau coklat, mau kuning, kita disatukan dengan satu. Apa itu? Satu Indonesia, satu NKRI, satu bangsa. Jadi kita semua bersatu. Ulama bersatu dengan umaroknya. Apapun agamanya bersatu. Kita bangun Indonesia agar Indonesia menjadi negara yang sejahtera, menjadi negara yang berdiri sendiri, menjadi negara yang disegani, menjadi negara yang dihormati, menjadi negara yang bisa mensejahterakan rakyat tanpa harus ada hutang, tanpa harus ada seperti budi, utang-utang budi kepada negara-negara lain, sehingga kita akan dianggap remeh oleh negara-negara lain. Jadi kita, negara Indonesia, harus menjadi negara yang berwibawa, yang punya wibawa, negara yang adil, yang negara yang sejahtera, bangsanya sejahtera, rakyatnya sejahtera, Indonesianya sejahtera. Karena Indonesia adalah salah satu daripada seluruh di dunia ini negara yang begitu luar biasa. Tidak ada seperti negara yang kita cintai, yaitu negara Indonesia. Maka kewajiban kita untuk bersama-sama kita jaga kita punya Indonesia ini dengan baik, dengan benar, agar kita hidup di negeri yang kita cintai ini aman, makmur, sejahtera, adil, sentosa, sebagaimana dari sila pertama sampai sila terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka keadilan harus berdiri di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kita bersama-sama untuk apa? Untuk melawan segala macam ketidakadilan. Bersama-sama untuk melawan para pengkhianat-pengkhianat bangsa yang ingin menghancurkan Indonesia. Ngomongnya NKRI, 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 tetapi pengen menghancurkan Indonesia. Banyak yang seperti itu. Kita bersatu untuk melawan itu. Kita jaga kita punya negara. Dan mudah-mudahan Indonesia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negara kita menjadi negara yang menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang sejahtera, makmur, dan selalu dalam perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Doa Habib, katanya ada yang bilang, tolong dong Habib doakan terakhir buat keluarga kami. Kalau tidak hanya keluarga kami, tapi semuanya aja kalau begitu. Doa. Iya, doa. Pendek aja ya. Pendek aja nggak apa-apa. Bentar, karena habis ngerokok. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi babuna tabarak hitanuna yasin sakfuna kaf ha ya ain sad kifayatuna Amin. hamim ain sin kaf himayatuna
fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Allahumma ansurna. Allahumma ansur ra'iyatul Indonesia wa baldatul Indonesia min qaumil zalimin wa minal qaumil fasikin Amin. Amin. wa minal qaumil fajirin Amin. wa minal qaumil kadhibin Amin. wa minal qaumil mudhabdhabin Amin. wa min sultanil jairin Amin. wal umara'il zalimin. Amin. Allahumma ansur baldana Amin. Indonesia. Amin. Allahumma ansur ra'iyatana Amin. ra'iyah Indonesia Amin. minal qaumil fasikin wal fajirin. Amin. Wa Allahumma baddid syamlal zalimin. Allahumma baddid syamlahum Amin. wa farriq jam'ahum Amin. wa agil adadahum. Amin. 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 Allahumma arhamna fil akhir rahimin Amin. wa ansurna fil akhir nasirin. Amin. Amin. Allahumma aftahna futuhat al-asyi wa rahmal barakah Amin. Amin. wal hidayah wal inayah Amin ya Allah. wal maut ala dinil Islam Amin ya Allah. wal maut ala dinil Islam Amin ya wal Allah. maut ala dinil Islam. Amin ya Allah. Bismillah babuna tabarak hitanuna yasin sakfuna kaf ha ya ain sad kifayatuna hamim ain sin kaf himayatuna fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Inna waliyullah nazal al-kitab Amin. wa huwa yadulus salihin hasbiyallah rabbul rasyidin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi barik wasallam. Alhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat era sekalian, itu tadi tidak terasa ya 1 jam bersama Habib Bahar. Luar biasa. Terima kasih banyak Bib ya. Kesempatan ini jarang pasti didapatkan oleh channel-channel lainnya. Dan terima kasih atas kebaikannya Bib ya. Kita nanti akan update terus ya. Mudah-mudahan Habib Bahar bisa memberikan terus cahaya kebaikan ya, dengan ilmunya, dengan segala tindak tanduknya yang tentu saja baik bagi umat dan baik bagi negara ini. Mudah-mudahan insyaallah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. NKRI harga mati. Ya.